Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita semua, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati kepada Ibu Febi Ingriani MPD selaku dosen mata kuliah anak berkebutuhan khusus, dan juga kepada teman-teman semua yang kami banggakan. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai bimbingan pada siswa berbakat atau gifted yang berkesulitan belajar, di mana kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Andi Supriyatna, yang kedua Alia Aini, dan yang ketiga Nova Septiani. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian anak berbakat akan disampaikan kepada pemateri ke-1. Kepada pemateri ke-1 saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nova Septiani, NPM 2020 akan menjelaskan mengenai pengertian anak berbakat atau gift. Anak yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa adalah anak yang secara signifikan memiliki atau mempunyai IQ 140 atau lebih, potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni, atau olahraga. Berkebutuhan khusus ini merupakan anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan fisik. Ada juga banyak istilah yang dipakai untuk menyebut anak berbakat ini, diantaranya anak unggul, anak berkemampuan istimewa, anak superior, anak jenius, dan lainnya. Secara konseptual juga, anak berbakat ini dapat berkembang dari tahun ke tahun. Pengertiannya, yang pertama atau salah satunya adalah anak berbakat merupakan anak yang ditunjukkan dengan kemampuan tingkat kecerdasan atau kemampuan umum di atas rata-rata. Konsep ini juga diperkuat dengan teori faktor bahwa kemampuan individu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kemampuan khusus dan kemampuan umum. Nah, next. Kemampuan anak dengan kinerja tinggi yang dapat merupakan prestasi atau kemampuan potensial dalam beberapa bidang, baik yang sifatnya kemampuan tunggal maupun kemampuan jamak, atau kombinasi di antara bidang-bidang itu, di antaranya ada kemampuan intelektual umum, kedua bakat khusus, yang ketiga berpikir kreatif, yang keempat kemampuan kepemimpinan, yang kelima seni visual dan pertunjukan, yang keenam ada kemampuan psikomotorik. Yang pertama ada kemampuan intelektual umum. Di dalam kemampuan intelektual umum ini, orang umum seperti pendidik selalu mendefinisikan bahwa adanya skor tes inteligensi yang tinggi yang biasanya di antara dua standar deviasi. Nah, di dalam kemampuan intelektual umum ini juga, orang tua dan guru sering mengenal siswa yang memiliki kemampuan intelektual umum di atas rata-rata yang diidentifikasikan dan tingkat perbedaan kata yang tinggi, ingatan, dan penguasaan kata-kata. Yang kedua ada akademik khusus. Di dalam akademik khusus ini juga siswa dengan bakat akademik khusus diidentifikasikan dengan penampilan yang unggul pada tes prestasi atau tes bakat dalam satu atau lebih dari suatu bidang. Misalnya adalah prestasi matematika, IPA, dan lainnya. Nah, pengelola pencarian bakat ini juga disponsori oleh sejumlah universitas atau institusi. Yang ketiga ada kemampuan berpikir kreatif dan produktif. Pada kemampuan berpikir kreatif dan produktif ini bahwa
Bakat ini merupakan kemampuan menghasilkan ide baru dengan menyatukan elemen yang ada, dan bakat untuk mengembangkan makna baru yang berarti bagi masyarakat. Kemudian yang keempat ada kemampuan kepemimpinan. Di dalam kemampuan kepemimpinan ini, bahwa kepemimpinan dapat diidentifikasikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan individu atau kelompok untuk sampai kepada keputusan atau tindakan bersama. Siswa yang menampilkan kemampuan berbakat di bidang kepemimpinan ini menggunakan keterampilan kelompok dan bernegosiasi dalam situasi yang sulit. Kemudian ada seni visual dan pertunjukan bahwa siswa berbakat di bidang seni menunjukkan keberbakatan khususnya di bidang seni visual, musik, tari, drama, atau bidang terkait lainnya. Kemudian yang terakhir ada kemampuan psikomotorik. Di dalam kemampuan psikomotorik ini, bahwa kemampuan ini mencakup kemampuan motorik kinestetik seperti keterampilan praktik, spasial, mekanikal, dan fisikal. Kemampuan ini jarang digunakan sebagai suatu kriteria dalam program bagi anak berbakat. Selanjutnya ada karakteristik anak berbakat. Renzulli mengatakan bahwa karakteristik anak berbakat itu ada 4. Yang pertama ada menunjukkan kemampuan di atas rata-rata. Menunjukkan kemampuan di atas rata-rata ini ada di berbagai bidang gitu. Yang pertama itu ada kemampuan umum. Di dalam kemampuan umum itu ada tingkat berpikir abstrak yang tinggi, penalaran verbal dan numerikal, hubungan spesial, ingatan, kelancaran kata. Kemudian ada juga adaptasi terhadap pembentukan situasi baru dalam lingkungan eksternal dan automatisasi pemrosesan informasi. Kemudian yang kedua ada kemampuan khusus. Di dalam kemampuan khusus ini juga pengaplikasian anak ini harus dikombinasikan kemampuan umum dengan bidang-bidang yang spesifik, misalnya matematika, IPA, seni, atau kepemimpinan. Kemudian juga ada kemampuan memperoleh dan membuat penggunaan yang tepat sejumlah penggunaan formal. Selanjutnya ada kemampuan untuk memilih informasi yang relevan dan tidak relevan. Kemudian yang ketiga ada menunjukkan komitmen, yang keempat kreativitas yang tinggi. Kemudian ada juga karakteristik anak berbakat ditinjau dari segi akademik, segi sosial atau emosi, fisik atau kesehatan, intelektual kognitif, persepsi, motivasi dan nilai hidup, dan aktivitas. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembahasannya ya kepada pemateri pertama. Untuk materi selanjutnya mengenai klasifikasi anak berbakat akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Alia Aini dengan NPM 2056191 akan menjelaskan materi tentang klasifikasi anak berbakat. Anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, seperti dikemukakan oleh Supratina Tirtonegoro pada tahun 1984 pada halaman 29, yaitu yang pertama ada jenius. Jenius ialah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. IQ-nya bersekitaran antara 140 sampai 200. Anak jenius memiliki sifat-sifat positif sebagai berikut. Yang pertama, ada daya abstraknya yang baik, mempunyai banyak ide, sangat kritis, dan dia sangat kreatif. Lalu yang kedua ada gifted. Anak ini disebut juga gifted tuh yaitu dengan tingkat kecerdasannya sekitaran IQ-nya 125 sampai dengan 140. Lalu dengan gifted ini bakatnya itu sangat menonjol seperti bakat seni musiknya, drama, dan ahli dalam memimpin masyarakat.
Anak gifted diantaranya memiliki karakteristik mempunyai perhatian terhadap sains serba ingin tahu, imajinasinya kuat, senang membaca, dan senang akan koleksi. Lalu yang ketiga ada superior. Anak superior tingkat kecerdasannya bersekitar antara 110 sampai dengan 125, sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi. Anak superior memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama tuh ada berbicara lebih dini dan juga dapat membaca lebih awal, dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah dan dapat perhatian dari teman-temannya. Next. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi anak berbakat. Yang pertama ada hereditas. Hereditas adalah faktor yang diwariskan dari orang tuanya, meliputi kecerdasan, kreatif kreatif produktif, kemampuan memimpin, kemampuan seni, dan psikomotorik. Dalam diri seorang telah ditentukan adanya faktor bawaan yang ada di setiap orang. Lalu yang kedua ada lingkungan. Lingkungan mempunyai peran yang sangat besar dalam mempengaruhi keberbakatan seorang anak, walaupun seorang anak mempunyai bakat yang tinggi terhadap suatu bidang. Tanpa adanya dukungan dan perhatian dari lingkungannya seperti masyarakat tempat dia bersosialisasi, keluarga tempat ia menjalani kehidupan berkeluarga, tempat dia menjalani kehidupan dan mengembangkan keterbakatan ini dapat membantunya dalam mencapai ataupun memaksimalkan bakatnya tersebut. Next. Selanjutnya, perkembangan anak berbakat. Yang pertama ada perkembangan fisik anak berbakat. Nah, itu pola perkembangan fisik anak pada umumnya terjadi pula pada anak yang berbakat. Reaksi-reaksi fisiknya itu terjadi lebih cepat dan lebih awal dari awal anak biasa. Karena secara intelektual dia lebih mampu menyerap informasi dan stimulus dari luar. Lalu selanjutnya ada perkembangan kognitif anak berbakat. Menurut beberapa ahli atau ciri karakteristik perkembangan kognitif anak berbakat yaitu ada perbedaan struktur otak sehingga mampu memfungsikan kedua belahan otak secara terintegrasi sehingga mewujudkan perilaku kreatif. Lalu ada memiliki kemampuan berpikir analisis, integratif, dan evaluatif. Dan juga dia memiliki rasa ingin tahu dan imajinasi, memiliki kemampuan berpikir superior, berpikir abstrak. Lalu selanjutnya ada perkembangan kognitif anak berbakat juga disertai dengan perkembangan kemampuan kognitif intuitif. Kaitannya intuisi dengan kreativitas bahwa fungsi intuitif berperan dalam pemunculan kreativitas seseorang. Lalu ada perkembangan emosi anak berbakat cenderung menunjukkan kekukuhan dalam pendirian sebagai adanya kepercayaan diri yang kuat dalam upaya mencapai hasil, peka terhadap keadaan sekitar, dan senang terhadap hal-hal baru. Kecenderungan negatif emosi anak berbakat yaitu mudah tersinggung, sikap egois, kesulitan dalam penyesuaian diri. Lalu yang terakhir, perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini, anak tuh bisa dibandingkan dengan teman sebayanya, merasa lebih senang dan puas dengan keadaan dirinya sendiri dan hubungan antar pribadinya. Lalu, anak berbakat cenderung lebih mandiri dan berkonfirmasi terhadap pendapat sebayanya, lebih dominan, lebih mampu mengendalikan lingkungan, dan lebih kompetitif. Mungkin cukup sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai layanan pendidikan anak berbakat atau gifted. Layanan pendidikan anak berbakat dapat ditinjau dari segi yang pertama dari segi kurikulum, model pembelajaran, kemudian segregasi, dan juga metode penilaian. Di mana sebetulnya dalam konteks pendidikan, implikasi yang mendesak untuk dilakukan berbagai reformasi bidang pendidikan dengan memberikan akses yang luas dan juga terbuka pada mereka untuk mengembangkan keterbakatannya melalui rumusan program layanan pendidikan yang tepat, terpadu, fungsional, perspektif, fleksibel, kemudian dan juga berkesinambungan sejak TK sampai perguruan tinggi.
terutama melalui pelaksanaan pendidikan yang berdiferensiasi sehingga memiliki jangkauan yang lebih luas di luar jangkauan program sekolah biasa, serta melalui penerapan model akselerasi. Nah, di mana dalam kurikulum selain masalah kriteria, kemudian prosedur identifikasi, kemudian juga perhatian khusus kepada anak berbakat melibatkan beberapa dimensi, yaitu di mana perancangan kurikulum seperti penyediaan sarana pembelajaran, model perlakuannya seperti apa, kemudian kerjasama dengan keluarga dan pihak luar, serta model bimbingan dan konselingnya gitu. Kemudian ada kurikulum berdiferensiasi bagi anak berbakat, di mana mengacu pada penanjakan kehidupan mental melalui berbagai program yang akan menumbuhkan kreativitasnya serta mencakup berbagai pengalaman belajar intelektual pada tingkat tinggi. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran, di mana untuk layanan pendidikan terhadap anak berbakat ada beberapa model yang dapat digunakan seperti pengayaan, percepatan, dan segregasi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Philip E. Veron pada tahun 1979, halaman 142, di mana acceleration, segregation, dan enrichment. Sedangkan kemudian menurut David G. Armstrong and Tom V. Savage pada 1988 mengemukakan dua model, yaitu enrichment dan acceleration, di mana pengayaan atau enrichment, dalam model enrichment ataupun juga disebut pengayaan, ini anak mendapatkan pembelajaran tambahan sebagai pengayaan. Pengayaan ini dapat dilakukan melalui dua cara, di mana secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, caranya yang dapat memperdalam, salah satunya yaitu pelajaran tertentu yang anak diberi kesempatan untuk aktif memperdalam ilmu pengetahuan yang disenangi, sehingga menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kemudian secara horizontal, anak diberi kesempatan untuk memperluas pengetahuan dengan tambahan atau pengayaan yang berhubungan dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Kemudian percepatan atau acceleration, di mana secara konvensional bagi anak yang memiliki kemampuan superior dipromosikan untuk naik kelas lebih awal dari biasanya. Dalam percepatan ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama masuk sekolah lebih awal atau sebelum waktunya, misalnya sebelum usia 6 tahun, dengan catatan bahwa anak sudah matang untuk masuk sekolah dasar. Kemudian yang kedua, loncat kelas atau skipping kelas. Misalnya karena kemampuannya luar biasa pada salah satu kelas, maka langsung dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi, satu tingkat dari kelas 1 langsung ke kelas 3 misalkan. Kemudian yang ketiga, penambahan pelajaran dari tingkatan di atasnya sehingga dapat menyelesaikan materi pelajaran lebih awal. Kemudian yang keempat, maju berkelanjutan tanpa adanya tingkatan kelas seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada segregasi, di mana anak-anak berbakat dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang disebut ability grouping dan diberi kesempatan untuk memperoleh pengalamannya atau memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan potensinya. Nah, mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan, selain yang telah dikemukakan tadi, ada beberapa sistem dalam pendidikan bagi anak berbakat, yaitu yang pertama ada sekolah khusus,
kemudian yang kedua ada kelas khusus, dan juga ada terintegrasi dalam kelas reguler atau normal dengan perlakuan khusus melalui model pertama dan kedua seperti itu. Lalu untuk yang keempat, ada model penilaiannya, di mana proses penilaian pada anak berbakat sebetulnya tidak berbeda dari penilaian pada umumnya. Namun karena cakupan kurikulum berbeda, maka akan berbeda dalam penerapan penilaiannya juga gitu. Penerapan penilaian mencakup ciri-ciri belajar yang berkenaan dengan tingkat berpikir tinggi. Biasanya anak berbakat sering mampu menilai hasil kinerjanya sendiri secara kritis. Selain itu, setiap anak tersebut harus memperoleh umpan balik tentang hasil kinerjanya secara terbuka. Nah, dengan tujuan pengukuran pada dasarnya berbeda-beda. Bila hendak membandingkan anak berbakat, maka dapat menggunakan pengukuran acuan norma dengan beberapa kriteria. Misalkan yang pertama, membandingkan anak berbakat dengan seluruh populasi. Kemudian yang kedua, membandingkan anak berbakat dengan teman sebaya. Kemudian yang ketiga, membandingkan anak berbakat dengan populasi anak berbakat lagi. Kemudian yang keempat, membandingkan anak berbakat dengan dirinya sendiri. Dan juga di sini ada proses dan produk belajar yang mengacu pada ketuntasan belajar, menggunakan instrumen dan prosedur yang berupa yang pertama ada penjauhan dari kekhususan layanan pendidikan anak berbakat, kemudian yang kedua hasil umpan balik untuk keperluan tertentu, kemudian yang ketiga pemantauan tingkat kematangan penguasaan suatu materi sesuai sifat, keterampilan, kemampuan, maupun kecepatan belajar seseorang. Nah, kemudian di sini ada identifikasi anak berbakat. Keberbakatan itu bersifat multidimensional. Kriterianya tidak hanya inteligensi, melainkan kreativitas, kepemimpinan, komitmen pada tugas, prestasi akademik, motivasi, dan lain-lain. Dalam keterbakatan itu bersifat multidimensional, di mana ada beberapa permasalahan dalam identifikasi. Di antaranya masih banyak pelanggaran terjadi dalam aplikasi prinsip-prinsip identifikasi anak berbakat. Beberapa penyalahgunaan prinsip identifikasi antara lain adalah perbedaan antara gifted dan talent dengan menyusun suatu hierarki pengertian dengan menunjukkan kepada pengertian kemampuan umum intelektual yang diukur oleh tes inteligensi bagi pengertian keterbakatan dan bakat khusus akademis serta kemampuan kepemimpinan dan bukan seni dan bakat seni untuk pengertian talent. Selanjutnya mengenai identifikasi yang dimuat oleh Renjuli, ia mengemukakan terdapat 6 langkah identifikasi, di mana yang pertama ada beranjak dari penjaringan berdasarkan skor tes. Mereka yang belum terjaring tidak seluruhnya ditinggalkan karena ingin menjangkau kurang lebih 15% dari populasi, di mana ciri utama keterbakatan yaitu kemampuan di atas rata-rata, keterlekatan pada tugas dan kreativitas dapat dijaring melalui aspek psikomotorik, aspek perkembangan, aspek kinerja, dan juga aspek sosiometrik dengan berbagai alat. Kemudian yang kedua, nominasi guru, di mana
yang bagaimanapun juga harus dihargai sama dengan hasil skor tes. Dalam nominasi ini digunakan skala penilaian rating scale untuk memperoleh gambaran tentang profil kemampuan anak. Nah, yang ketiga ada cara alternatif lain, di mana merupakan nominasi teman sebaya, nominasi orang tua, ataupun nominasi diri, maupun tes kreativitas. Kalau pada skor tes yang tinggi nominasi itu secara otomatis bisa diterima. Tidaklah demikian pada langkah ketiga yang harus melalui suatu panitia peneliti. Kemudian yang keempat ada nominasi khusus. Nah, nominasi khusus ini merupakan review terakhir dari mereka yang sebelumnya tak terlihat dalam nominasi-nominasi tersebut. Kemudian yang kelima ada nominasi informasi tindakan, di mana proses ini terjadi bila guru setelah memperoleh penalaran dalam pendidikan anak berbakat dapat melakukan interaksi yang dinamis sehingga meningkatkan motivasi dan juga interest anak untuk suatu topik atau bidang tertentu di sekolah ataupun di luar sekolah. Kemudian yang terakhir ada penyaringan melalui tes, di mana penyaringan ini dan menjadi cara yang populer antara lain karena menghargai kriteria non-tes. Nah, selanjutnya ada alat yang dapat digunakan dalam melakukan identifikasi anak berbakat, yaitu yang pertama kemampuan intelektual umum, kemudian tes inteligensi umum, kemudian melalui tes kelompok kontra atau tes individual, kemudian melalui pengukuran hasil belajar, dan yang terakhir melalui tes hasil belajar individual. Nah, mungkin materi mengenai bimbingan pada siswa berbakat atau gifted yang berkesulitan belajar itu saja. Saya sebagai moderator mengucapkan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun bahasa yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.